Selamat sore sahabat lansia, kembali kami hadir tim dokter geriatri Primaya Hospital Bekasi Barat hadir di Primaya Talk. Ya, saat ini kami berkumpul bersama di sini, kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik mengenai geriatri. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai jatuh. Ya, seringkali pasien lansia itu jatuh. Sebenarnya wajar nggak sih lansia itu jatuh? Apakah hal yang wajar? Atau ada sesuatu yang perlu kita cari tahu yang lebih lanjut. Oleh sebab itu, stay tune di sini, kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, saat ini saya ditemani oleh Dr. Johana Prihantini, dokter penyakit dalam, dan Dr. Alvina, dokter psikiatri, dan di samping saya adalah Dr. Farah, dokter spesialis neurologi, dan tidak lupa saya Dr. Desi Erika. Oke, pertama kami akan membahas mengenai jatuh. Sebenarnya apa sih jatuh itu, Dok? Oke, kira-kira gimana nih Dr. Johana? Apa sih jatuh itu, Dok? Ya. Jatuh udah pasti tahu ya, jatuh gitu ya. Memang terima kasih ya Dr. Desi. Selamat ketemu lagi sahabat lansia. Jatuh ini adalah salah satu masalah yang sering ada di dalam lansia. Seperti yang podcast sebelumnya kita ngobrol ya, itu ada giant geriatri itu salah satunya adalah falls, jatuh ya. Jadi jatuh itu menyebabkan masalah yang berkepanjangan gitu ya. Jatuh itu sendiri sebetulnya disebabkan dari apa gitu ya. Jadi sebetulnya pada lansia ini jatuh itu unsur-unsur yang menyebabkan jatuh salah satunya adalah dari lingkungan tempat tinggal sendiri. Jadi lingkungan di mana dia sudah akrab gitu ya, di rumah sendiri gitu ya. Kemudian apa saja sih lingkungan itu maksudnya gitu ya. Jadi misalnya di rumah itu tipe rumahnya gitu ya, Banyak tangga ya, yang naik turun, nanti ke model-model gitulah ya. Gitu ya. Terus kemudian selain tangga yang naik turun itu licin, tadi dokter Farah bilang ya. Jadi misalnya setelah habis hujan atau misalnya di kamar mandi, Ya. habis mandi, memang kamar mandinya kamar mandi basah, maka dari itu kan perlu bagaimana caranya supaya tidak licin. Apakah diberi keset gitu ya supaya tidak licin, terus diberi pegangan gitu ya, salah satunya railing itu. Kemudian yang lain lagi adalah masalah penerangan. Ya. Oke, ya. Ya, sering sekali karena merasa aman bahwa ini di rumah saya sudah hafal, merem aja saya hafal, ini kamar mandi kemana gitu ya. Disitulah letak. Padahal penglihatannya sudah terganggu ya, Dok. Ya, terus kemudian selain penerangan, misalnya masalah yang lain lagi sangat banyak, di mana Apalagi kalau di rumah ada orang tua, terus ada anak-anak berantakan. Ya. penglihatan tadi kan Iya. membuat mudah nyenggol sana, nyenggol sini gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tadi kan lingkungan ya, di lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah masalah dari lansia itu sendiri. Dimana lansia sendiri itu yang tadi dikatakan Dokter Desi bahwa ada penurunan penglihatan gitu ya, sehingga ruangan yang tidak terang itu sangat mengganggu. Kemudian cara meletakkan barang-barang ya itu mudah untuk tersandung, senggol gitu ya, sehingga menjadi jatuh gitu ya. Penurunan pendengaran. Yang penting lagi Dokter Desi, penurunan massa otot. Ya. Ya, penurunan massa tulang. Ya. Ya, itu memang itu sudah refleksnya terganggu. memang sudah terganggu, sehingga protein pun terganggu di situ, sehingga imunnya juga bisa lebih turun lagi gitu ya dari segi lansia. Belum lagi misalnya kalau lansia itu adalah menderita beberapa penyakit misalnya gitu ya, misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol yang harus mengkonsumsi beberapa obat ya, polifarmasi ya Dokter Alvina ya. Jadi itu juga sangat perlu diperhatikan gitu ya. Jadi jangan lupa tadi masalah lingkungan, masalah dari diri sendiri, dan masalah intervensi dari luar juga itu harus diperhatikan untuk lansia gitu. Ya, apalagi kalau misalnya
seseorang lansia menderita kencing manis yang sudah kronik, sudah lama, kemudian sudah ada komplikasinya, sering bolak-balik, sering ke kamar mandi gitu ya, keadaan malam masih ngantuk, kemudian juga adanya itu loh dokter Farah, kesemutan. Ya pasien kan sering mengeluh ya kesemutan di telapak kaki yang seringkali kita sebutnya neuropati, menyebabkan pasien itu dia merasa tidak seimbang gitu. Kalau ada keluhan neuropati atau kebas, kesemutan, dia nggak seimbang, jadi berasa jalannya tuh kayak melayang. Nah ini kadang-kadang harus hati-hati, sering sekali pasien-pasien datang dengan keluhan seperti itu. Nah coba dokter Farah kasih tahu masyarakat nih, sahabat lansia semuanya, sebenarnya bagaimana sih jalan melayang itu? Kira-kira seperti jalan di atas apa tuh dokter Farah? Jadi biasanya pasien mengeluhnya itu lansia itu mengeluhnya itu seperti goyang, kayak berada di atas kapal ya, kayak terombang-ambing gitu ya. Nah itu yang harus kita bedakan adalah kita mesti lihat tidak semua keluhan gangguan goyang itu merupakan vertigo. Yang harus kita cek adalah coba ada masalah nggak dengan gangguan neuropatinya ya, neuropatinya. Terus lihat yang tadi dokter Johanna bilang, massa otot ya, massa otot itu sangat penting pada lansia. Kita lihat massa ototnya udah mulai berkurang belum? Karena ya? Secara fisiologis, secara umur memang massa otot akan menyusut dia. Iya. Nah, massa otot yang menurun ini tentunya akan mengganggu refleks. Kalau kita masih muda-muda seperti kita, ya, didorong sedikit, kita refleksnya cepat, ya karena ototnya masih kuat. Tapi kalau orang yang lansia itu dengan massa otot yang sudah berkurang, refleksnya berkurang, sehingga didorong gampang jatuh. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya penyakit gula kencing manis ya, bolak-balik kamar mandi, tidur nggak cukup, sehingga seorang lansia itu seringkali mengeluh kurang tidur. Sehingga akhirnya datang ke dokter, mungkin ke dokter Johanna, dokter Farah, atau mungkin ke dokter Alvina untuk minta obat tidur ya. Gimana tuh dokter Alvina? Makin tambah jatuh nggak sih dok sebenarnya? Nah, betul sekali tuh dokter Desi. Jadi harus hati-hati dalam meresepkan obat-obatan yang jenisnya obat penenang atau obat tidur ya. Karena diketahui yang namanya lansia biasanya kan karakteristiknya macam-macam ya. Ada yang sabar, ada juga yang nggak sabaran. Kalau udah gangguan tidur, pengennya cepet-cepet bisa tidur pulas, cepet-cepet bisa tidur nyenyak. Padahal pemberian obat tidur itu harus hati-hati sekali pada lansia, apalagi geriatri ya dokter Johanna ya, yang memang penyakitnya sudah beberapa. Nah, kalau kita memilihkan obat tidur atau obat penenang pada lansia, harus yang durasi kerjanya itu sesingkat mungkin dok. Karena metabolismenya, maksudnya sesingkat mungkin tuh cepat tidurnya atau cepat bangunnya? Durasi kerja obatnya. Jadi biasanya kan kita akan meresepkan obat-obatan itu dari keluarga benzodiazepin. Kita harus pilih yang lama kerjanya itu paling singkat. Karena metabolismenya sendiri pada lansia dia akan memanjang gitu. Nah, metabolisme yang memanjang inilah yang akan meningkatkan resiko jatuh. Oke, artinya begini maksudnya ya dok ya, kalau misalnya dia dikasih golongan benzodiazepin, harusnya sudah bangun gitu ya, tapi dia memanjang metabolismenya jadi terkesan jadi pas dia bangun tuh dia ngantuk-ngantuk masih di kamar mandi. Nah itu bahaya gitu ya. Terus kalau misalnya udah dikasih obat tidur masih nggak bisa tidur juga nih, gimana tuh dok? Apa ada hal lain yang perlu kita eksplorasi dari sisi geriatri? Jangan-jangan kangen sama cucunya dok. Bener banget ya, faktor sosial seperti itu kadang-kadang suka terlupakan gitu ya. Jadi anak-anak mungkin pikirnya sebulan sekali mengunjungi udah cukup. Padahal mungkin lansia ini inginnya lebih sering dikunjungi, lebih sering ditelepon, ditanya. Kan sekarang teknologi sudah canggih ya, jadi bisa dengan berbagai modalitas. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis atau emosional dari si lansia ini seperti apa. Apa yang membuat beliau-beliau ini merasa lebih nyaman dan aman gitu. Dan tidak hanya dukungan dari keluarga ya yang bisa mempengaruhi soal tidur, tetapi kayak kesehariannya. Betul dokter. Ya. Jadi misalnya kayak seperti keseharian, misalnya kita tidak bisa ketemu langsung, tapi cukuplah dengan telepon, misalnya video call ya. Minum obat jam berapa, hanya menanyakan sudah makan atau belum. Karena apa? Lansia ini
yang tadi kita bicarakan awal bahwa dari sisi lansianya sendiri kan sudah ada penurunan fungsi organ tadi ya, termasuk penurunan daya ingat ya Dokter Farah ya. Jadi kadang-kadang lupa saya sudah makan atau belum, lupa saya minumnya seberapa. Nah padahal kalau kita itu minumnya tidak cukup, itu juga akan mengganggu keseimbangan ya Dokter Farah ya. Itu padahal tadi. kita sebagai anak selalu menganggap orang tua kita super power, super woman, super daddy. Ya, kita lupa bahwa mereka sudah lansia. Ya, itu yang harus kita. Ini berarti butuh kerjasama ya Dokter Johanna. Pendekatan ini ya, pendekatan untuk psikososialnya. Psikososial untuk support system yang ring 1 ya, saya bilang sih ring 1 itu yang terdekat ya. Jadi anak-anak kemudian cucu gitu. Dan jangan juga sebaliknya nih, kalau yang tadi mungkin seakan-akan dianggap super power ya, jangan juga dalam tanda kutip dimanjakan. Jadi apa-apa aktivitas yang masih bisa dilakukan sendiri, sebaiknya dilakukan sendiri ya, supaya dia gaya hidupnya aktif, ada kelelahan yang bisa membuat tidur. Tadi kan korelasinya dengan tidur. Ya, maka itu perlunya untuk tidur itu alami ya. sebetulnya ya. Aktivitas-aktivitas ya Dokter Desi ya, perlu supaya masa ototnya tidak semakin menurun gitu ya, untuk membentuk masa otot. Mungkin Dokter Desi bisa menjelaskan di sini untuk sarkopenia gitu ya. Aku ditanya. Ini kan ahlinya. Kita bertanya host. Hostnya kita tanya sekarang. Ternyata hostnya KFR ya. Giliran aku, baiklah. Jadi memang kalau pada orang tua dari sisi rehab itu sudah terjadi masa otot yang menurun, refleks yang berkurang, fleksibilitas juga berkurang, sehingga elastisitas, sudah pasti elastisitas ototnya juga akan berkurang. Nah kita memang pada orang tua tidak kita sarankan untuk latihan yang jumping, loncat-loncat, yang pakai weightlifting gitu ya, tidak disarankan. Yang kita fokuskan adalah yang low impact tapi bagaimana olahraga yang low impact ini bisa meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas dan refleksnya. Cukup nggak dengan senam saja dong? Ada senamnya tapi khusus Dokter Johanna. Nah, senam tai chi yang bisa kita sarankan. Tai chi itu bisa ya. Sudah ada penelitian bahwa senam tai chi itu pada orang usia lanjut itu sangat meningkatkan kekuatan. Di kelompok senam kita yang kelompok senam lansia itu banyak. Enggak, maksud saya kita kan punya nih di grup lansia ini kita ada grup senamnya kan. Maksud saya di situ juga ada ya. Ada. Nah, itu bisa bergabung ya, biar bisa sama-sama melakukan olahraga untuk meningkatkan massa ototnya. Nah, tetapi selain itu nutrisi juga harus diperhatikan karena kalau nutrisinya kurang tapi latihannya kuat, malah jadinya ototnya makin kecil. Ya, jadi memang terutama protein. Ya, protein seperti yang Dr. Johanna tadi sebutkan, kalau proteinnya kurang terus olahraga terus, proteinnya malah diambil dari otot, makanya ototnya jadi makin kecil. Nah, aku tadi tertarik dengan pernyataan dari Dr. Johanna mengenai multifarmasi. Nah, ini sebenarnya multifarmasi gimana sih Dok? Karena rata-rata geriatri itu obatnya banyak banget. Karena memang dengan penyakit yang definisinya aja kita udah tahu ya Dok ya. Iya. Gitu. Saya sendiri kalau saya misalnya pasien geriatri ke saya, kemudian ada ke dokter Farah, kemudian ada ke dokter yang lain misalnya ya, ortopedi atau kemana gitu ya. Saya kalau melihat daftar obat, saya sendiri membayangkan ini kalau ini saya minumnya bagaimana caranya. Itu kadang-kadang makanya kenapa saya paling senang kalau ini kalau perlu, ini tidak usah, ini obat wajib gitu ya. Jadi memang itulah sebetulnya perlunya kenapa lansia ini memerlukan pelayanan yang terpadu ya. Pelayanan yang terpadu sehingga kita bisa berkolaborasi untuk tidak hanya memperhatikan penyakitnya saja gitu ya, kita sampai kepada yaitu tadi yang polifarmasi tadi seperti itu ya. Dan kita mesti memilihkan yang benar-benar yang tadi Dokter Alvina singgung bahwa dosis obat untuk lansia memang beda ya. Jadi kita sesuaikan dengan organ lansia gitu ya. Maka dari itu, jadi lansia ini memang sangat-sangat istimewa. Unik ya? Unik. Jadi misalnya
keluhannya apa, sakitnya apa, gitu ya, dan obatnya harus apa, gitu ya. Jadi itu yang memang saya bilang bahwa lansia ini istimewa tuh di situ. Hati-hati polifarmasi seperti ini. Ya. Ini akan membuat semakin menambah beban ya. Makanya ya dok, salah satu tugas tim dari dokter geriatri adalah review obat. Ya, review obat itu adalah salah satu faktor penting yang harus dikerjakan untuk kita bisa mencapai seorang geriatri yang berkualitas. Ya. Jadi kembali ke jatuh nih. Jadi sebenarnya kalau melihat pasien geriatri atau lansia sering jatuh, jadi wajar nggak sih? Harusnya sih nggak wajar ya. wajar Kalau sering ya nggak wajar ya. Tapi yang tadi itu kembali lagi dok. Jadi dia lansia, apakah dengan penyakit penyertanya apa, gitu ya? Kalau biasanya pasien-pasien yang ke polisaraf itu kan memang biasanya mereka itu dengan stroke ya, dengan riwayat stroke gitu ya, dengan adanya kelemahan salah satu sisi gitu ya, lemes sisi misalnya yang kenanya stroke-nya kanan gitu ya. Nah ini sering terjadi gangguan keseimbangan karena untuk berjalan memang belum seimbang. Jadi memang setelah pasien sudah terdiagnosis stroke dan sudah lewat fase akut, pasti pasien berikutnya kita sarankan untuk dilakukan latihan berjalan atau fisioterapi ya. Nah, sepertinya itu tugasnya dokter Desi, bagaimana lansia yang sudah stroke ini tidak jatuh. Nah, gitu. Bagaimana dokter Desi? Jadi kita serahkan sama dokter Desi. Kami serahkan. Kembali dulu ke laptop. Jadi kalau jatuh itu sebenarnya kan sudah satu ya, kita sepakat itu tidak wajar pada lansia. Ya kadang-kadang jatuh mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sering itu sudah tidak wajar. Ya sepakat ya, bahwa kita harus mencari tahu penyebab jatuhnya itu apa. Nah kita cari tahu apakah faktor lingkungan atau non lingkungan. Non lingkungan dalam hal ini adalah dari sisi lansianya itu sendiri. Ya kemudian setelah kita evaluasi seperti itu, kita temukan, baru kita tentukan skala prioritas. Benar dokter Johana ya, kita tentukan skala prioritasnya, obat-obatannya juga menjadi prioritas, permasalahannya kita harus identifikasi satu persatu sehingga akan ada jalan keluar yang komprehensif. Ya, di sini makanya berkumpul tim geriatri, yaitu ada dokter saraf, dokter rehab medik, dokter penyakit dalam, dan dokter psikiatri untuk kita memadu-madankan sehingga terjadi program yang komprehensif, terpadu dan harmonis. Ya, begitu ya. Jadi kalau kembali ke latihan ya, tentunya kalau ke rehabilitasi medik itu adalah kita sudah tahu permasalahannya apa. Identifikasi masalah ada, review obat-obatan sudah kita kerjakan, dan yang paling penting adalah goal. Goal pada pasien itu harus kita tentukan, goalnya nih apa. Karena pada geriatri itu goalnya tuh banyak sekali. Ya, psikososial, biologi, apalagi spiritual. Ya, jadi kita harus setiap goal pada pasien geriatri yang sering jatuh itu berbeda-beda. Tujuannya apa? Karena aktivitas setiap lansia itu berbeda ya dok ya. Apakah dia, yang penting dok saya tiap hari, tiap subuh bisa ke masjid untuk sholat subuh. Latar belakangnya apa? Ya. Misalnya latar belakangnya petani, latar belakangnya kantoran gitu ya. Atau dia maunya saya bisa tetap jaga cucu. Ya tentunya ini kita harus ada kompromi, jalan tengah, sehingga dari jalan tengah itu kita bisa menentukan goalnya kemana. Nah goalnya ini ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah itu nanti latihannya yang diberikan tentunya berbeda-beda. Begitu Dokter Farah? Berarti perlu sesi khusus ini ya untuk latihan. Jadi bukan ini nggak ada di skrip loh. Bukan cuma sinetron ya dok yang berseri-seri. Ini juga Primaya Talk untuk urusan geriatri akan berseri. Iya. Karena program pada lansia itu tidak hanya terpaku pada satu sesi ya, misalnya sebulan atau 3 bulan atau setahun, tidak bisa seperti itu karena ini akan berkelanjutan. Dan jangan dilupakan juga bahwa mengikuti rencana terapi yang akan berkelanjutan tentu butuh semangat dari lansia itu sendiri dan dukungan dari tadi ya dokter support sistemnya ya. Ring satunya seperti apa supaya terapinya itu tidak putus di tengah-tengah. Nanti tiba-tiba tidak ada yang mengantar, tiba-tiba tidak ada yang mengawasi minum obatnya, ya tidak ada yang mengawasi nutrisinya. Jadi memang benar banget ini butuh
berbagai pihak untuk bekerja sama. Jadi nggak cuma dokternya aja nih yang bekerja Untuk sama. pendamping ya, Betul. caregiver ya dok ya. Jadi yang disinggung dokter Alvina tadi bahwa lansia yang sudah mempunyai keterbatasan memang dibutuhkan yang namanya pendamping atau caregiver. Pendamping atau caregiver ini bisa didapat dari yang terdekat anaknya, keluarga gitu, atau mengambil dari orang luar juga bisa yang kita latih gitu ya. Kalau dari psikiatri, Dokter Alvina, aku penasaran deh, apakah ada konseling khusus untuk caregiver, Dok? Kan kadang-kadang keluarga bingung ya, ini gimana ya, ibu bapak udah diajak ngomong, udah ditanya maunya, kadang-kadang caregivernya sendiri depresi. Betul. Ya, Banyak ya. Jadi Gimana? ganti-ganti caregiver ya. iya, ganti-ganti caregiver ya betul. Ya, biasanya memang pada saat seorang caregiver apalagi sudah mengasuh seorang geriatri itu dalam jangka waktu yang lama, atau misalnya beban penyakitnya banyak, tentu akan timbul kejenuhan ya. Dan itu membutuhkan intervensi tentu dari psikiater supaya caregiver ini yang pertama dia juga harus memperhatikan kesejahteraan dirinya. Tentu sebelum dia memperhatikan kesejahteraan si geriatrinya, dia harus memperhatikan kesejahteraan dirinya dulu gitu ya, supaya dia sehat dulu secara fisik dan mental, baru dia bisa mengasuh geriatri dengan sebaik mungkin gitu. Jadi nggak boleh dinomorduakan juga nih caregivernya gitu ya. Kita mesti ada intervensi, mungkin kalau masih ringan berupa konseling, tapi kalau misalkan ternyata burnoutnya udah lama gitu ya, nggak ganti-ganti nih anaknya, misalnya anaknya ada 3 tapi yang kedua terus yang ngasuh gitu ya, ya itu sudah lazim biasanya terjadi, akan timbul tuh berbagai gangguan bisa saja. Jadi udah nggak di kelelahan juga ya, berarti caregivernya juga ya. Ada titik lelahnya. Jadi pendampingnya perlu perlu diajak healing. Istilahnya ya. Gimana dokter Desi? Ngomong-ngomong soal healing, jadi pengen healing ya. Tadi kapan-kapan kita dengan komunitas lansia kita ya. Iya, kita ajak juga ya. Udah, kelar. Oke. Oh ya, tadi yang dokter Desi latihan yang berseri-seri tadi ya. Iya. Mungkin dokter Desi bisa menyinggung misalnya tentang selain latihan yang harus dilakukan, mungkin perlu alat bantu dan lain sebagainya. Iya. Itu ya dok ya, nanti Iya. sesuai dengan kebutuhannya itu ya. Betul dong. Jadi kalau lansia itu jangan malu. Ya. Betul. Ini yang sering terjadi, lansia masuk ke polis saya. Yang tadi kata dokter Farah jalannya goyang-goyang. Saya selalu bilang, Pak, bawa tongkat. Enggak, Mak. Malu. Nanti dikira tua. Jadi nggak mau dibilang tua ya. Langsung lihat umur ya dok. Padahal lihatnya usianya adalah 69. Saya bilang, loh kenapa malu dibilang tua? Saya bilang, akhirnya saya mengatasinya dengan apa? Pak, bawa aja payung. Ya betul. Payung yang cantik, payung yang bagus, gitu kan ya. Payung itu bisa dipakai untuk panas maupun untuk hujan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap Memotivasi logis tetap ya. Iya, itu Nggak menjadi kebayang. tantangan tersendiri bagaimana supaya lansia itu mau menggunakan alat bantu. Ya kan alat bantu banyak tuh, ada tongkat, ada walker, ada kursi roda ya. Kalau kursi roda mungkin kalau di rumah sakit masih berasa ya oke gitu. Tapi kalau misalnya outdoor activity mereka butuh alat bantu seperti tongkat ya, kaki 1, kaki 3 atau kaki 4, itu pasien seringkali menolak karena ya satu rasa malu. Padahal sebenarnya ada trik-trik khusus nggak dokter Alvina untuk gimana caranya nih? Gimana supaya lansia itu nggak malu bahwa ya memang lansia, tapi kan saya berkualitas. Itu bagaimana ininya ya? Membangkitkan kepercayaan diri berarti ya. diri, semangat gitu ya. Seperti tadi kita udah diskusikan bahwa lansia ini kan datang dari berbagai macam latar belakang ya. Kita mesti tahu dulu kira-kira perjalanan kehidupannya tuh seperti apa. Dia sudah dalam tahap perkembangan psikososial yang mana gitu. Apakah jangan-jangan di milestone yang dia berubah jadi lansia ini dia dalam tanda kutip masih denial nih bahwa dia sudah tua, kemudian mengalami berbagai kondisi penyakit yang mungkin menyebabkan keterbatasan nih dibandingkan pada saat dia masih usia muda gitu ya. Kayak tadi misalkan
dulunya katakanlah petani gitu ya, kayak dokter Jo bilang, sekarang mungkin jalannya menurut dokter Desi ini udah harus dibantu nih, kan nggak sesuai nih sama nilai-nilainya yang dulu gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu value-nya pasien seperti apa, terus tadi ya goalnya sebenarnya apa yang dia mau raih, supaya kita bisa bantu juga untuk tadi kepercayaan diri untuk menerima kondisi dirinya sekarang gitu, bahwa kondisinya sekarang sudah berusia sekian dengan ada beberapa penyakit ya, beberapa keterbatasan, tapi tidak berarti keterbatasan dan penyakit itu akan menurunkan kualitas hidupnya gitu. Itu yang penting ya, penerimaan atau acceptance terhadap dirinya yang saat itu ini. ya, itu yang sulit sepertinya. Menolak tua ya. Apakah kita menolak tua? Saya harap tidak. Menolak tua. Tua itu pasti. Iya. Gitu ya. Tapi harus berkualitas. Kualitas itu. Jadi bagaimana sekarang memasuki usia tua itu kita persiapan, ya persiapan mental kita bahwa oh saya akan di fase itu. Jadi aku kalau lihat pasien gitu ya, be there, ya kan, saya akan di situ. Jadi bagaimana nih apa yang kita sampaikan ke pasien harus kita perhatikan ke diri kita juga. Kalau saya enggak dok, insya Allah mudah-mudahan saya sampai seperti itu. Amin. Ya, bagaimana kita memasuki usia tua yang berkualitas, berintegritas, ya, berakhlak, ya, sehingga memasuki usia lansia ini smooth jalannya, ya, kita tetap bisa bersosialisasi. Karena rata-rata yang sering jatuh, ya mungkin karena stroke, karena penyakit kencing manis, itu menjadi depresi, menjadi takut. Ya. Seringnya di rumah terus, ya. Nah kalau di rumah malah jadi marah-marah, bener nggak Dokter Alvina? Nah di sini memang perlu sekali kolaborasi antara dokter dan keluarga, bener Dokter Johanna ya? Betul. Untuk obat-obatannya juga, begitu. Kira-kira dari Dokter Farah sebagai dokter saraf gimana nih dok? Kalau misalnya pasien stroke-nya sering jatuh, nggak mau terapi gitu, dan bahkan yang ekstrim nggak mau minum obat, karena merasa dok saya minum obat nanti ginjal saya rusak. Ya, padahal obat-obatan tersebut sangat diperlukan untuk mengontrol supaya tidak terjadi stroke lagi. Oke, betul Ya, banget dok. Itu memang ada beberapa pasien-pasien lansia yang beranggapan seperti itu ya. Dok, sampai berapa lama saya harus minum obat? Apakah saya minum obat ini sampai seumur hidup? Pasti pertanyaannya begitu. Saya takut dok nanti ketergantungan gitu ya. Padahal memang tujuannya yang harus digarisbawahi adalah untuk minum obat itu adalah apa sih? Untuk mencegah terjadinya faktor resiko yang memang sudah diketahui sebelumnya. Jadi kita evaluasi faktor resiko yang membuat si bapak ini atau si lansia ini stroke. Nanti kita identifikasi apa, kemudian kita evaluasi saat kontrol apakah obat-obatan A, B, C, D ini masih perlu atau tidak gitu ya. Karena memang pada lansia kembali lagi seperti yang tadi Dokter Johanna katakan, polifarmasi itu yang sangat-sangat kita hindari untuk meminimalisir polifarmasi yang masuk ke lansia, yang dikonsumsi oleh lansia itu ya. Terus kemudian pasien-pasien juga memang kadang-kadang karena dia sudah, artinya gini, untuk pada pasien-pasien stroke untuk dia sampai stabil itu memang agak sulit ya, yang harus digarisbawahi ya. Karena memang stroke itu terjadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Artinya pembuluh darah di otak itu kan memang sudah sentral ya. Artinya chips komputernya nih udah mulai rusak gitu ya. Motherboardnya bisa diganti nggak? Jadi seperti nyambung Dokter Farah ya. Jadi kita sebagai dokter kan sudah diajari ya untuk memilih obat-obatan. Kita sudah pelajaran waktu di farmasi kan bahwa obat ini diperuntukkan untuk yang ada gangguan ginjal, obat ini tidak boleh untuk yang ada gangguan liver, obat ini dipilihkan untuk yang ada gangguan penyakit vaskular. Itu sebetulnya kan kita sudah ada, tapi memang masyarakat kan sering itu tadi yang Dokter Desi bilang bahwa nanti saya minum obat malah kena ginjal, padahal kita sudah memilihkan obat yang sesuai dengan kondisi masing-masing lansia tersebut. Ya, tidak mungkin kita misalnya pasien dengan gangguan ginjal kita memberikan obat yang malah meracuni ginjal, itu tidak akan
Maka dari itu perlu lagi bahwa karena polifarmasi, lansia ini kan berobatnya ke dokter Farah, ke saya, ke dokter Desi, ke dokter Orto, ke dokter Alvina, gitu kan ya. Nah itu nanti di situ tadi yang dokter Desi polifarmasi ini nanti akan kita evaluasi. Ya, betul sekali. Ya. Dan perlu juga kita mengakses sebenarnya level pemahaman pasien dan keluarganya ini seperti apa gitu ya, tentang penyakitnya, tentang obat-obatannya gitu ya, sehingga kita memberikan edukasi itu sesuai dengan pemahaman si pasien dan keluarganya. Apalagi kalau tadi dokter Farah bilang dengan stroke gitu ya, stroke-nya misalnya sudah terjadi beberapa kali, tentu kan terjadi penurunan fungsi kognitif gitu ya. Kadang-kadang mungkin dokter yang tidak biasa menangani lansia atau keluarga itu memberikan informasi dengan bahasa yang rumit ya, yang tidak bisa dimengerti gitu, yang malah membuat lansia ini semakin bingung dengan kondisinya. Jadi perlu juga kita mengetahui kira-kira sudah pahamnya sampai seperti apa, dan kita berikan informasi dengan bahasa yang singkat, mudah diterima. Mudah diterima supaya nyampe. Takutnya nanti malah takut minum obat, stroke-nya nggak membaik, makin buruk, makin nggak bisa jalan, atau makin sering jatuh. Ada serangan stroke yang kedua dan selanjutnya. Ya. Oke, baiklah. Sepertinya udah cukup panjang diskusi kita yang menarik ini. Kalau dilanjutin bisa 1 hari 1 malam. Ya, pulang dong ya. Karena seru ya. Jatuh ini sebenarnya seru dan multifaktor ya, dan kita juga harus kupas satu persatu. Oke, sebagai penutup ada take home message dari Dr. Johanna dulu, silakan Dok. Jadi seperti yang hari ini kita diskusikan bahwa jatuh pada lansia itu memang tidak wajar. Jadi kita sebagai sahabat lansia melalui Primaya Talk ini kami mengajak bahwa lebih memperhatikan lansia, terutama yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, atau yang kita anggap sebagai orang tua kita. Oke, Dr. Alvina? Ya, menyambung dari Dr. Johanna, kita mungkin yang masih muda tadi ya, kata Dr. Desi ya, kita sebagai ring 1 dari lansia hendaknya menjadi support system yang mumpuni untuk lansia, sehingga lansia itu bisa mengandalkan dan nantinya tidak terjadi jatuh yang berulang-ulang. Oke, dari Dr. Farah? Saya hanya melengkapi aja ya, jadi memang lansia yang sering jatuh itu memang harus diwaspadai ya, memang tidak wajar. Apakah memang karena gangguan yang sudah kita sebutkan itu, atau memang ada gangguan sentral gitu ya, yang terutama biasanya karena gangguan pembuluh darah otak gitu. Oke, demikian sahabat lansia, Primaya Talk hari ini mengenai topiknya adalah jatuh. Nantikan kami kembali di podcast berikutnya dengan topik yang jauh lebih menarik. Oke, selamat siang. Salam lansia.